Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada. Saya doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah dan selalu semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, bertambah sehat, bertambah kuat. Oke teman-teman, di pagi hari yang indah ini ya, saya membersamai teman-teman melalui video-video di channel Bunda NH. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH dan channel Kang Sunandi ya teman-teman, karena kita akan membahas yang namanya seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder, dan bagaimana cara sembuh dari pasangan saya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder tanpa obat, tanpa herbal. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe, Bunda ucapkan terima kasih. Itu membuat Bunda semakin semangat lagi untuk bisa membahas, memberikan edukasi, terus juga berbagi pengalaman, semuanya berdasarkan pengalaman saya teman-teman bersama pasangan tercinta yang bisa kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal tentunya. Nah teman-teman semua, tema saya kali ini adalah ya, bagaimana cara sembuh Kang Sunandi bersama Bunda ya, selama sakit dulu ya, selama dulu mengalami yang namanya gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Nah, ada beberapa metode yang kami jalankan teman-teman. Oke, simak terus sampai habis. Tonton terus sampai dengan selesai agar teman-teman bisa memahami dan mengetahui bagaimana sih cara solusi ya untuk mengatasi yang namanya gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Nah teman-teman semuanya, ayo kita bahas ya. Jadi gini teman-teman ya, semuanya itu berdasarkan pengalaman teman-teman. Saya bukan dokter, saya juga bukan medis, saya juga bukan ahli terapis teman-teman. Semuanya itu berdasarkan pengalaman kami. Bagaimana cara kami ya berjuang bersama itu agar pasangan saya teman-teman bisa terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder tanpa obat, tanpa herbal. Metode-metode yang dijalankan ya oleh kami nih teman-teman, itu pastinya sudah pernah di-share oleh saya sendiri ataupun oleh Kang Sunandi di channelnya Kang Sunandi. Kita berbagi pengalaman teman-teman ya, semuanya mau ingin membantu teman-teman agar terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder. Akhirnya teman-teman bisa bahagia, akhirnya teman-teman bisa lagi tersenyum, bisa lagi bahagia bersama orang-orang tercinta. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya merasa teman-teman itu sendiri ya. Wah jangan-jangan saya cuma sendiri yang merasakan ini. Ternyata teman-teman banyak dari teman-teman yang lain yang sedang berjuang terbebas dari ini semua. Nah di sini teman-teman saya ingin berbagi bagaimana sih cara sembuh, cara kembali hidup secara normal, cara kembali kami pulih teman-teman ya. Terutama pasangan saya, karena memang Kang Sunandi ini ya, suami saya ini yang namanya menderita gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis disorder itu teman-teman cukup lama teman-teman ya, 3 tahun lebih. Akhirnya bisa kembali hidup secara normal karena Kang Sunandi itu bertekad untuk bisa meraih lagi kebahagiaan, menumbuhkan lagi mental yang dulu mental sekuat benteng Takeshi. Jadi sebuah teman-teman juga itu bisa ya terus berusaha, bersemangat untuk bisa terbebas dari yang namanya anxiety. Jadi gini teman-teman, aduh mohon maaf nih karena gerimis ya di pagi hari ini. Metode-metode yang kami jalankan, kami praktekkan itu semuanya teman-teman ya cukup mudah. Jadi teman-teman itu jangan bilang sulit dulu, jangan bilang susah dulu ya, karena memang semuanya butuh proses, butuh yang namanya apa ya, semangat dan berproses teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tanpa semangat ya selama proses pemulihan gitu kan, yang ada itu akan memperlambat yang namanya proses pemulihan tersebut teman-teman. Jadi dulu banget ya Kang Sunandi itu menjalankan metodenya itu pada saat terkena ada luka lambung ya, didiagnosa dokter itu ada luka lambung. Kang Sunandi menjaga atau memperbaiki pola makannya teman-teman ya, dengan memperbaiki pola makan yang tidak terlalu lama itu akhirnya bisa kembali pulih ya sistem pencernaannya ya. Selama ini teman-teman ya
itu kita masih terus menjalankan metode olahraga jalan kaki di pagi hari tentunya. Jadi semuanya bisa sudah normal, sudah kembali hidup secara seperti ini ya, seperti umumnya, seperti dulu sebelum terkena yang namanya gangguan asam lambung, gut anxiety, psychosomatic disorder. Jadi teman-teman, ayo teman-teman sehat bersama kami, sehat bersama Bunda NH dan Kang Sunandi. Teman-teman bisa mengikuti ya saran-saran dari kami ya kan terkait gangguan-gangguan asam lambung, gut anxiety, psychosomatic disorder. Jadi teman-teman teruslah sembuh, teruslah bersemangat, teruslah hidup sehat teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih saja meratapi, teman-teman yang masih saja gundah gulana, bersedih hati, yang rasanya teman-teman tuh merasa ya tidak bahagia atau pengennya tuh nangis terus gitu loh. Nah, jangan seperti itu. Ayo bangkit teman-teman ya. Teman-teman harus bangkit, sudahi, stop ya kesedihan teman-teman, stop rasakan sensasi terlalu dalam, terlalu hanyut. Ayo teman-teman, itu bisa, saya yakin teman-teman bisa ya. Nah, metodenya itu cukup sederhana pokoknya teman-teman, dengan olahraga jalan kaki di pagi hari ya kan, terus menjalankan yang namanya pola hidup ya kan. Teman-teman harus lebih teratur lagi ya, teratur untuk makan, teratur untuk yang namanya istirahat gitu kan. Terus ya yang penting itu adalah bisa membebaskan yang namanya pikiran negatif. Nah, kalau teman-teman masih terus berpikiran negatif, masih terus tidak bisa mengendalikan diri, ya itu proses pemulihan akan terhambat teman-teman, dan itu menjadi suatu kendala untuk teman-teman sendiri. Jadi ayolah teman-teman bergerak seperti pagi hari ini ya. Kami dari tadi ini dari pagi sampai dengan akhirnya sekarang gerimis teman-teman, tapi kami tetap semangat untuk olahraga jalan kaki di pagi hari, dan tentunya ya semangat untuk memberikan edukasi dan motivasi ya, semangat untuk semua teman-teman agar teman-teman bisa bangkit, bisa lagi semangat ya kan untuk terus berjuang, akhirnya teman-teman bisa terbebas dari gangguan asam lambung, gut anxiety, psychosomatic disorder. Nah teman-teman semuanya, olahraga jalan kaki di pagi hari itu cukup ringan teman-teman, dan tidak mengeluarkan biaya yang besar ya, terus juga tidak mengeluarkan ekstra energi. Jadi jalan kaki di pagi hari, kalau teman-teman takut, kalau teman-teman masih merasa cemas ya, ada teman-teman itu di dalam pikiran sebelum keluar nih olahraga jalan kaki ataupun keluar kemanapun, teman-teman itu merasa takut ya, merasa aduh jangan-jangan nanti saya pingsan, aduh jangan-jangan nanti saya atau aduh jangan-jangan nanti saya begini, saya begitu. Nah kalau misalkan masih seperti itu teman-teman, ayo lawan teman-teman, beranikan diri, paksakan diri teman-teman untuk bergerak, untuk bangun ya kan. Kalau misalkan masih belum berani tadi ya, itu bisa teman-teman dampingi sama suami, dampingi istri, atau dampingin anak, itu agar teman-teman lebih tegar lagi, lebih kuat lagi. Nah seperti saya teman-teman, nah, saya selalu mendampingi Kang Sunandi, suami tercinta teman-teman, untuk bisa berolahraga jalan kaki di pagi hari. Walaupun ya suami saya itu sudah kembali hidup secara normal, sudah kembali pulih, tapi olahraga jalan kaki di pagi hari itu masih terus kami jalankan dengan konsisten teman-teman. Nah begitu pun juga teman-teman, ayo ya, ayo sehat bersama kami teman-teman. Ayo, kami ini ingin ya teman-teman itu tidak terlalu lama berada di zona anxiety, berada di selalu kesehariannya itu ya merasa-rasakan sensasi. Ayo teman-teman, bebaskan semuanya, bebaskan gerakmu, bebaskan tawamu, bebaskan apa ya, rasa sedihmu teman-teman, buang jauh ya. Sungguh indah teman-teman di luar ya, di luar rumah ya. Mungkin tempat ternyaman bagi teman-teman di fase-fase awal itu merasa teman-teman tuh lebih nyamannya di dalam rumah ya kan, di dalam kamar ya kan, asik main ini ya, main HP, terus juga
asik di atas kasur berselimut. Nah, ayo stop, sudah itu. Sudah waktunya teman-teman bangkit, sudah waktunya teman-teman untuk bergerak. Kenapa ya? Semua kuncinya itu ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi ya, cara sembuh, cara kembali hidup secara normal, pulih itu teman-teman bisa mempraktekannya teman-teman ya. Dengan apa saja yang sudah kami share kepada teman-teman, baik di YouTube, baik di Facebook ataupun di TikTok ya teman-teman. Kami berbagi pengalaman karena ya saya walaupun tidak mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, pastinya saya itu turut merasakan teman-teman, karena saya menyaksikan langsung bagaimana ya suami saya itu merasakan yang namanya gangguan-gangguan tersebut teman-teman ya, sampai dengan akhirnya pernah nih teman-teman ya, saking seringnya bolak-balik ke rumah sakit ya, hampir 30 kali suami saya bolak-balik ke rumah sakit teman-teman. Itu ada rasa ingin menyerah teman-teman suami saya. Suami saya itu mengungkapkan apa yang dirasakan. Pernah bilang, ya Allah, itu yang bikin saya akhirnya sedih gitu kan. Yang saya berjuang ya untuk kesembuhan suami saya itu, suami saya di hampir ini ya, pokoknya hampir menyerah, sampai dengan bilang ya, bunda saya menyerah, bunda saya menyerah, bunda gitu ya, karena memang sensasinya itu sungguh horor dan sepertinya itu dahsyat gitu kan. Ya Allah gitu kan, akhirnya bunda, pokoknya bunda nggak akan kalah ya. Bunda yakin kalau suami bunda ini bisa kembali pulih hidup secara normal, bisa lagi sehat teman-teman. Akhirnya bunda terus menyemangati, terus memberikan support gitu kan, untuk bisa suami saya ini ya bangkit teman-teman. Begitupun juga dengan teman-teman. Untuk para pendamping khususnya, berilah support system yang baik, berilah yang namanya dukungan secara totalitas. Karena apa? Orang-orang ya, pasangan kita nih, baik suami atau istri itu yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu ya membutuhkan yang namanya support system yang baik, membutuhkan yang namanya kasih sayang kita teman-teman, ketulusan kita, kesabaran kita dalam mengurus dan merawat ya. Itu juga menjadi faktor ya pendukung untuk teman-teman agar bisa terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder secara cepat ya kan. Jadi metode-metodenya teman-teman cukup sederhana dan tidak memerlukan yang namanya obat-obat kimia ya kan, ataupun herbal. Teman-teman bisa sembuh, bisa kembali pulih ya, itu tanpa obat, tanpa herbal, seperti yang suami saya jalankan teman-teman ya. Pokoknya ya, olahraga jalan kaki di pagi hari itu sangat besar banget manfaatnya. Terus juga terkena sinar matahari itu benar-benar manfaatnya banyak banget. Ayolah bergerak teman-teman, ayo bergerak. Pokoknya bunda Kang Sundani itu gak akan pernah bosen-bosen untuk mengingatkan teman-teman bergerak ya, olahraga. Atau dengan ini teman-teman, dengan joji ya, jalannya nanti dipercepat. Kalau fase-fase awal ya teman-teman bisa langkahnya pelan dulu, nanti ya lama-lama teman-teman akan bisa bergerak bebas, dipercepat langkahnya, terus ditambahin lari-lari kecil. Atau kalau teman-teman sudah fisiknya sudah kuat, mentalnya sudah kuat ya, bisa olahraga jalan kakinya ya, itu jauh dari rumah, terus olahraga jalan kakinya ya kan, bisa sendiri tanpa didampingi, dan juga bisa ditambah dengan lari, diganti dengan lari ya kan, kalau sudah fisiknya kuat. Jadi ayo teman-teman jalankan metodenya secara konsisten. Jangan pernah teman-teman yang namanya terlalu fokus sama sensasi. Itu kan, abaikan pikiran negatifnya, afirmasi diri teman-teman. Nah, kembali ya, cara sembuh yang kami jalankan itu teman-teman ya. Kang Sunandi ini ya, bangun tidur lebih awal, terus mandi pagi. Paksakan, beranikan diri mandi pagi teman-teman, sebelum subuh sebaiknya ya, pakai air dingin teman-teman, paksakan ya, itu cukup menyehatkan teman-teman. Terus juga minum air putih hangat teman-teman di pagi hari setelah bangun tidur. Dan jangan lupa ya, pagi hari sempatkan sarapan sedikit, terus sempatkan luangkan waktu ya olahraga jalan kaki. Nah, maupun sendiri maupun ditemani pasangan.
Kalau misal teman-teman masih belum berani ya untuk keluar rumah sendiri, tapi teman-teman benar-benar deh harus bisa memaksakan diri teman-teman, beranikan diri keluar rumah ya, latih mentalnya. Ayo kembalikan diri teman-teman yang dulu, mana kamu yang dulu gitu kan. Pastinya suami ya atau istri itu merindukan teman-teman nih ya, itu teman-teman yang dulu yang bisa bahagia, yang bisa enak diajak ngobrol, gak cuman berdiam diri, gak cuman meratapi gitu kan, bersedih hati, gundah gulana. Itu pastinya ya pasangan kita itu akan memperhatikan perubahan-perubahan itu teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, berikan keceriaan, berikan kebahagiaan ya kan, dengan menularkan kebahagiaan kepada orang lain itu akan besar manfaatnya teman-teman. Jadi pasangan kita ini sangat merindukan kita teman-teman. Ayo bangkit, ayo semangat, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik teman-teman untuk keluarga tercinta. Nah setelah tadi ya sarapan gitu kan, olahraga. Nah setelah pulang olahraga nih teman-teman bisa rehat sebentar, tapi kalau bisa ya jangan rebahan terlalu lama atau tidur terlalu lama. Nah mandi lagi itu boleh, sarapan lagi itu boleh ya, dulu Kang Sunadi seperti itu. Dan siangnya nih ya setelah olahraga selesai aktivitas, terus kita melakukan interaksi sosial atau bersosialisasi keluar rumah teman-teman ya. Kang Sunadi dulu nih berusaha ya beranikan diri keluar rumah itu lagi parah-parahnya, walaupun nih di tengah jalan ya baru berapa ratus meter itu akhirnya kita balik lagi, ayo bun balik lagi bun, ayo bun gitu kan, ayo bun balik lagi. Jadi masih waktu itu masih melatih mentalnya ya teman-teman. Nah setelah itu ya, setelah balik lagi akhirnya berpikir lagi, akhirnya dilawan teman-teman, berusaha ya mencoba lagi keluar rumah gitu kan. Bunda terus berikan support, ayo sayang pasti bisa, ayo sayang gitu kan, ayo keluar. Bunda selalu mengajak gitu kan untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi, keluar rumah ya, walaupun yang terdekat dulu ya, ke rumah saudara atau ke tempat-tempat yang menyenangkan teman-teman, yang membuat teman-teman itu akhirnya nyaman, terus tersenyum, terus akhirnya bisa membuka yang namanya mata lebar-lebar gitu kan, membuka pikiran ya, dan bisa menghilangkan yang namanya hormon kortisol atau beban stres teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ya, sepanjang hari itu jangan males bergerak, jangan yang namanya ini ya pengennya rebahan terus, ayo bergerak gitu kan. Terus juga lakukan aktivitas fisik ya secara positif teman-teman, agar teman-teman ini bisa yang namanya mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya. Nggak ada lagi tuh ya pikiran mau pikiran mau pingsan saat di keramaian, itu nanti akan berangsur-angsur menghilang teman-teman. Coba deh ya. Nah setelah itu teman-teman ya, yang dijalankan lagi itu makan sesering mungkin. Kalau memang iya teman-teman ini ya itu merasa lapar, makan aja, tapi ingat porsinya itu porsi sedikit atau porsi kecil ya kan. Nah jangan terlalu berlebihan. Kalau teman-teman ada luka lambung, ada gastritis, ada mah akut, nah itu perlu yang namanya menjaga pola makan, perbaiki pola makannya. Kalau sudah diperbaiki secara teratur, itu sistem pencernaan kita atau lambung kita itu akan kembali normal teman-teman. Jadi ya tadi kan setelah melakukan aktivitas ya kan, itu teman-teman bisa istirahat. Terus ya malam hari nih, kalau teman-teman merasa lapar lagi di malam hari, nggak apa-apa makan sedikit ya. Itu kalau yang tadi ada gastritis itu kalau bisa nasinya agak lembek teman-teman. Terus juga ini yang sering lagi nih ya biasanya yang dirasakan itu mohon maaf BAB-nya itu sulit atau susah BAB ya kan, berapa hari nggak BAB. Nah itu teman-teman perbanyak ini ya air putih hangat, terus juga makan buah pepaya teman-teman. Nah tadi ya sebelum tidur misalkan nih teman-teman lapar, itu nggak apa-apa makan buah ya kan,
itu makan misalkan pengen makan berat nih tapi porsinya sedikit, terus ya jangan langsung rebahan setelah makan, usahakan 1 sampai 2 jam dijeda sebelum makan, sebelum tidur, mohon maaf, sebelum tidur itu teman-teman jeda ya untuk tidak berbaring terlebih dahulu. Ya teman-teman bisa melakukan apa ya, misalkan ngobrol sama istri, sama suami, bercanda sama istri, sama suami, sama anak ya kan, atau bisa yang namanya ini ya, nonton film drama ya, mau drama Korea, mau Bollywood, Hollywood, itu terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa ini ya, bisa menahan untuk tidak rebahan atau tiduran dulu setelah makan. Nah, setelah makan ya malam ya, kalau bisa usahakan itu di jam 7, paling lambat jam 8 teman-teman, kalau memang ia mau makan itu nggak apa-apa, makan aja dengan porsi kecil, jangan berlebihan. Nah, sebelum tidur nih, sebelum istirahat malam teman-teman, itu teman-teman afirmasi diri ya, afirmasi diri yang positif. Aku sehat, semangati diri, aku sehat, aku kuat ya, aku sehat, aku kuat, terus ya tepuk gitu kan. Terus juga teman-teman harus bisa mengabaikan ini ya, pikiran-pikiran negatifnya sebelum tidur. Berilah afirmasi diri tadi ya. Terus juga selain berdoa tadi, teman-teman pokoknya jangan memikirkan ya sesuatu hal yang belum tentu terjadi, teman-teman. Jangan pernah yang namanya mendiagnosa sendiri apapun sensasinya, teman-teman. Hindari untuk mendiagnosa sendiri ya kan. Jangan wah banyak jangan di dalam sini, akhirnya teman-teman nanti stres sendiri ya. Nah, bangun tidur itu lebih awal, mau tidur juga tidur malamnya lebih awal. Jadi dengan cukupnya istirahat, cukupnya jam tidur, itu teman-teman akan mendapatkan kualitas tidur yang maksimal. Akhirnya besok pagi itu fresh lagi, besok pagi itu seger lagi, bisa lagi olahraga, bisa lagi bergerak, bisa lagi bebas ya, kemanapun teman-teman mau. Nah, teruslah dilatih seperti itu teman-teman. Semuanya itu ya kuncinya memang ada pada diri teman-teman sendiri. Kita nih sebagai pendamping, baik istri ataupun suami, itu ya memberikan support system ya dengan penuh setulus hati teman-teman. Kami ini merawat, mengurus ya kan, pendamping ini memberikan kesabaran yang ekstra, benar-benar dibutuhkan kesabaran yang ekstra teman-teman menghadapi pasangan baik suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Itu pastinya teman-teman ya penuh dengan apa ya, kadang sensitif, kadang baperan, kadang membuat kita para pendamping itu serba salah teman-teman. Wah pokoknya ngeyel alias dengetem gitu kan, selalu saja tidak percayaan gitu kan, apalagi sama dokter. Kalau misalkan dokter sudah bilang ini hasil EKG-nya aman, hasil USG-nya aman gitu kan, terus juga hasil ronsennya aman, tapi nih saat itu memang ya lagi parah-parahnya suami saya itu kadang nggak percayaan teman-teman ya, walaupun saya sudah memberikan afirmasi gitu kan positif, memberikan edukasi positif, tetap aja kadang nggak percayaan gitu. Selalu kita ada pro dan kontranya teman-teman ya. Kadang memang ya orang yang terkena anxiety itu sulit menerima masukan gitu kan ya, tadi alias dengeyel tadi, tapi lambat laun teman-teman ya. Setelah ini teman-teman, setelah merasa nih banyak perubahan ya kan, setelah melakukan menjalankan metode-metodenya, itu akhirnya lebih semangat lagi dan kebahagiaan itu bisa dicapai lagi teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, ayo mari sehat, mari sembuh, mari pulih, hidup secara normal bersama kami Bunda Enha dan Kang Sundandi. Oke teman-teman ya, demikianlah yang bisa Bunda sampaikan pada video Bunda kali ini teman-teman. Nanti Bunda akan buat lagi video-video yang terus memberikan motivasi, memberikan edukasi ya kan, seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, berdasarkan pengalaman kami teman-teman. Kami berdua berjuang bersama, begitupun juga teman-teman, ayo berjuang bersama pasangan teman-teman, baik suami ataupun istri.
Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan ya, selama saya memberikan atau membuat video-video ini, karena tujuan kami itu ingin membantu teman-teman agar bisa terbebas dari yang namanya anxiety, psychosomatic disorder. Oke, semangat terus teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, semangat kuat, semangat yang namanya bahagia. Jadi jangan lupa bahagia. Oke, bebas-bebas bergerak. Ayo, jayo, 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 jayo.